Bayangkan negara punya ratusan perusahaan, harusnya jadi lumbung emas untuk rakyat. Tapi kenyataannya, jadi lubang hitam yang menyedot uang negara. BUMN kita sedang sekarat. Dan yang membuat sekarat bukan rakyat, tapi mereka yang duduk di atas sana. Gua gak maksa lo untuk subscribe, tapi kalau lo ngerasa isi video ini mewakili isi kepala kalian, ya kenapa tidak? Indonesia punya banyak badan usaha milik negara, mulai dari induk, anak perusahaan, hingga cucu dan cicit usahanya. Bahkan kalau di total bisa mencapai 800 perusahaan, jumlah yang luar biasa besar. Tapi apakah semua perusahaan itu sehat? Ternyata jauh dari perkiraan kita. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah belak-belakan berkata, banyak BUMN kita sekarat karena tata kelolanya buruk, bisnisnya tidak strategis, dan terlalu banyak intervensi politik. Lihat saja, deretan perusahaan BUMN raksasa yang kelihatannya bonafit ternyata merugi. Di antaranya seperti Waskita Karya, rugi 1,24 triliun. Garuda Indonesia, rugi 1,26 triliun. Krakatau Steel, rugi 46 juta US dollar. Dan itu baru 3 perusahaan. Belum lagi BUMN lain yang hidup segan, mati tak mau. Tapi tetap disuntik PMN atau penyertaan modal negara. Lagi-lagi, rakyat hanya bisa mengelus dada dan bersabar, sementara duit negara dibakar pelan-pelan. Tapi bukan cuma rugi, banyak juga yang bobrok karena korupsi. Dari 2016 sampai 2024 saja, tercatat sebanyak 212 kasus korupsi di tubuh BUMN. Dengan total kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Kasus PT Timah, nyolong duit negara sebanyak 300 triliun. Pertamina Patraniaga, impor minyak ilegal hampir 1 kuadriliun rupiah, negara dirugikan. Waskita Karya, proyek fiktif, kerugiannya mencapai 2,5 triliun rupiah. Apa-apaan sih ini? BUMN yang harusnya jadi kebanggaan negara, malah dijadikan ladang bancakan. Dan sayangnya, banyak kasus korupsi di BUMN yang tidak jelas kemana ujungnya. Di saat rakyat masih banyak yang mati kelaparan, para pejabat tinggi BUMN ini malah asyik berfoya-foya dari hasil mengeruk kekayaan alam di Indonesia. Tidak malukah kalian para pejabat yang menikmati kekayaan di saat masih banyak rakyat Indonesia yang untuk beli 1 porsi nasi saja tidak sanggup? Tidak malukah kalian melihat para pengamen, pengemis, manusia gerobak yang makan dan tidurnya di jalanan? BUMN seharusnya dipimpin oleh orang-orang terbaik di negeri ini. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kursi-kursi komisaris dijadikan hadiah politik, dibagikan seperti upah atas jasa kampanye. Sebut saja di era Presiden Jokowi, nama-nama dari lingkaran relawan dan loyalis politik menghiasi deretan komisaris. Ulin Niam Yusron duduk di PT ITDC, Rizal Malarangeng di Telkom, Fazrul Rahman di Waskita Karya. Lalu ada Lukman Edi, Zulnarhal Usman, Diah Kartikarini, Arif Budimanta, Irma Suryani, Kristia Budiarto, dan masih banyak lagi. Dan ketika kekuasaan berpindah, polanya tetap sama. Di era Prabowo, penunjukan titipan politik kembali terulang. Grace Natali dan Fuad Bawazir masuk ke Main ID. Simon Mantiri dan Condro Kirono di Pertamina. Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief di PLN. Siti Nuriska, Fauzi Badila, Samara Amani, Prabu Revolusi, bahkan istri pejabat TKN pun ikut kebagian jatah. Lalu publik bertanya, apakah semua ini berdasarkan kompetensi atau sekedar loyalitas? Padahal BUMN bukan tempat balas budi. Tapi hari ini, logika meritokrasi telah dihancurkan. Yang tersisa hanyalah sistem titipan. Sementara jutaan anak muda menganggur karena minimnya lapangan pekerjaan. Ratusan ribu sarjana gagal menjadi sukses setelah ia diwisuda. Dan sebagian lainnya memilih menjadi tukang ojek, kuli bangunan, hingga buruh cuci serabutan. Untuk sekedar bertahan hidup dari hari ke hari. Inikah wajah Indonesia yang diimpikan Soekarno-Hatta? Inilah bahayanya. Jika BUMN dijadikan mesin politik, dipecut bagaikan kerbau sawah, diperas layaknya sapi perah, dan ditunggangi seperti kuda liar. Itu semua terjadi karena kekuasaan masuk terlalu dalam. Sementara akuntabilitas
dibuang ke tong sampah. BUMN yang seharusnya menjadi sumber kekuatan ekonomi negara malah menjadi panggung pertunjukan para elit politik. Jabatan diisi oleh orang-orang dekat, bukan orang-orang hebat. Coba bayangkan, kalau semua BUMN dikelola secara profesional. Bayangkan kalau komisarisnya dipilih karena kompetensi, bukan karena stiker partai. Bayangkan kalau setiap rupiah di BUMN dipertanggungjawabkan dengan transparan. Utang negara bisa dilunasi sebagian. Anggaran bisa difokuskan ke sektor pendidikan. Seluruh rakyat bisa menikmati pelayanan gratis kesehatan. Para buruh dan pekerja mendapat upah yang layak. Serta mungkin tidak akan ada lagi rakyat yang mati kelaparan. Rakyat tidak perlu lagi dikasih bansos untuk tutup mulut. Karena rakyat sudah berdaulat lewat kekuatan ekonomi negaranya sendiri. Inilah yang dinamakan wujud asli dari berdikari di atas kaki sendiri. Pak Prabowo, kalau Anda ingin dikenang sebagai pemimpin yang berpihak kepada rakyat, mulailah serius menyelamatkan BUMN. Bersihkan dari praktek nepotisme, dari korupsi, dan titipan politik. Tunjuk orang-orang yang memang punya kapasitas dan integritas. Karena kalau BUMN gagal, maka negara ikut tumbang. Saya Mr. Jack, sampai jumpa di keresahan berikutnya. Tetap waras, tetap kritis. Karena suara kalian penting, sekalipun ketika negara pura-pura tidak mendengar.